Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokatun, yang kali ini telah memasuki episode ke-23 yang berjudul Ramuan Kerinduan. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan penguasa tunggal Adipating Jipang Panolan, Haryo Penangsang, hatinya risau dan galau karena 10 hari berturut-turut mendapatkan mimpi yang sama, dan mimpi-mimpinya yang penuh misteri itu ditanyakan kepada Sang Patih Mataun yang tak lain dan tak bukan adalah orang tua angkat Haryo Penangsang sendiri. Mimpi itulah yang membuat kegelisahan dalam hati Haryo Penangsang. Langkahnya makin mendekat Bengawan Suri. Gemercik air sungai yang melintas di depan gerbang kadipaten itu membuat hatinya yang resah perlahan tenang. Hawa dingin pagi dan suasana sepi seolah menawarkan kedamaian yang menyegarkan jiwa. Hening dini hari dalam balutan keremangan yang dihasilkan dari lampu minyak yang terpasang di tepian pengawat. Ia menghentikan langkahnya dan gumamnya dalam hati. Ia berkata, mungkin benar yang dikatakan Nyai Gede Mataun, bisiknya sambil tatapannya menerawang. Penangsang tak sehebat ayahanda dalam memikat hati perempuan, ucapnya dalam hati. Dan lelaki itu pun terus membayangkan wajah perempuan yang telah lama hadir dalam mimpinya. Sementara dalam hati ia seakan tengah mengakui apa yang selama ini sering disindir oleh patihnya, bahwa sebagai laki-laki ia termasuk orang yang malu-malu untuk berdekatan dengan seorang perempuan. Ia selalu terbungkam ketika harus berhadapan dengan perempuan, apalagi berbicara berduaan dengan secara langsung berhadapan. Hatinya selalu berdebar kalau harus berdekatan. Ada rasa keengganan dan juga keseganan, sesuatu yang telah lama ditertawakan oleh Patih Mataun dan juga istrinya. Keduanya telah sering menggodanya dengan
menceritakan ulang kisah asmara Pangeran Sekar ketika memikat keempat istrinya, memikat 4 perempuan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan tanpa salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa cinta sang suami tengah terbagi. Lama Haryo Punangsang merenungkan hal itu, sampai pada kesimpulan bahwa ia merasa enggan akrab dengan perempuan karena sifat bawaan. Rasa takut itu disebabkan dia terlahir tanpa belian seorang ibu. Tak ada kedekatan dengan seorang perempuan yang memberi kehangatan sejak lahir. Mungkin itulah yang membuatnya berjarak dengan perempuan. Dalam hatinya Haryo Punangsang berkata, "Bunda." Mendadak ia terkenang kepada ibunya, terkenang pada sosok perempuan yang pernah melahirkan tetapi tak pernah melihat wajahnya. Karena sang ibu meninggal tepat setelah melahirkan, tepat di saat ia membuka matanya untuk melihat terang dunia, sang ibu justru telah menutup mata untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Dengan pelan, lelaki muda itu membisikkan kidungan, sebuah kidung sendu yang bernada kerinduan. Seperti rembulan yang tertelan pagi, maka seperti itu pula kau pergi, tinggalkan ramuan rindu pada kelam malam, keping kepiluan dibasuh langit temaram. Tanpa kaulah tahu, ku rindu hadirmu, seperti mentari yang sinarnya tanya hati, cahaya tak terbalas, cahaya ikhlas. Selamatlah lebih dari 1/4 abad umurnya, kerinduan itu selalu membayanginya. Kerinduan pada kehangatan kasih sayang seorang perempuan. Kerinduan akan belian mereka yang menebarkan kedamaian hingga ke dalam palung jiwa. Waktu kecil ketika masih diasuh di dalam kepatian, rasa itu tak pernah datang, karena ia hanya tahu sosok perempuan bertubuh besar yang selalu menggendong dan menimangnya adalah benar ibu yang melahirkannya. Karena kasih sayang yang ia terima dari Nyai Gede Matau benar-benar tak ada beda dengan yang didapatkan kedua kakak angkatnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak Punangsang pindah ke Panti Kudus, kehangatan belian seorang ibu tak lagi didapatkan. Hingga dia sering merasa iri dengan saudaranya
Haryo Panuntun yang meskipun sama-sama tidak mempunyai ayah, masih memiliki seorang ibu, seorang perempuan yang bisa menjadi tempat bermanja, tempat ia berkeluh kesah dengan penuh sayang dan mesra. Sepertinya yang disampaikan Nyai Gede ada benarnya. Sudah seharusnya penangsang memikirkan hadirnya seorang perempuan agar hati tak lagi gersang, agar ada kedamaian yang datang, agar hidup lebih terasa tenang. Ungkapnya dalam hati Haryo Penangsang. Lelaki muda itu menerawang jauh dalam keremangan pagi. Dari bibirnya lamat-lamat masih bersenandung nyanyian. Namun harap padanya tetap menyala, seperti tian pada remang petang, satu cahaya kasih penerang jalan. Aku rindu sepenuh kalbu, damai cinta yang hilang terbayang padamu, yang tak kunjung datang. Itulah ungkapan sebuah kidung di dalam hati sang penguasa tunggal Kadipaten Jipang Panolan tersebut. Embusan angin dingin dari seberang Bengawan Sore membuat kedua tangannya terlipat mendekap rekat di depan dada, dan telapak tangannya masih merasakan betul kencang detak jantungnya, hingga benaknya pun kembali terkenang pada mimpinya semalam. Mimpi yang telah berulang untuk ke-10 kalinya. Lelaki muda Adipaten Jipang itu pun menarik napas dalam. Lamat-lamat dari ujung barat alun-alun, seorang santri sedang menyalakan lampu pelataran masjid. Pertanda bocah remaja itu akan segera mengumandangkan azan. Subuh sebentar lagi menjelang. Lelaki itu pun membalikkan badan meninggalkan bantaran Bengawan Sore yang airnya tengah mengalir tenang. Langkahnya pelan menuju masjid yang telah terang oleh lampu minyak darah. Gerak kakinya telah mendekati gapura masjid ketika mendadak ia menghentikan langkahnya. Suasana pagi sangat senyap dan tak menyisakan kerik jangkrik ataupun nyanyi serangga malam lainnya. Hanya kesiut angin yang terus berhembus dari arah selatan, dari seberang Bengawan Sore yang airnya tepat di sebelah kanan masjid Jipang tersebut. Sepinya pagi yang menyengat membuat suara bisikan angin pun bisa terdengar desaunya. Hingga dengan jelas pendengarannya pun bisa menangkap ada langkah kaki yang tengah menuju ke arahnya. Ia pun dengan cepat membalikkan badan
Adipati Jipang itu pun langsung menangkap sosok yang sudah sangat dikenal. Ada apa gerangan yang datang pagi-pagi buta ke sini? Bisiknya dalam hati. Kemudian mengernyitkan dahi dengan tatapan tajam mewaspadai, seolah kedatangan orang yang ada di depannya sangatlah tidak diingini. Apa akan membuat penangsang sakit hati lagi? Nah, saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya. Kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya. Sampai jumpa.